mau curhat, buka isi hati. Katong lanjut party, lampu kasih mati. Halo guys, kembali lagi sama kita dari kelompok 4. Jadi hari ini kita mau bahas tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Langsung aja ke videonya. Guys, kalian punya pendapat gak sih untuk menjawab pertanyaan nomor 1? Menurut dari website OJK yang aku baca sih, menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK itu bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan juga pengawasan perbankan. Nah, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. Nah, di sini tuh ada 3 bukti nyata hubungan antara Bank Indonesia dan juga OJK. Yang pertama, OJK itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga itu harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personil masing-masing lembaga yang dimaksud itu akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara Bank Indonesia dan juga OJK ini dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. Nah, aku juga ada bukti nyata lagi nih hubungan antara BI dan OJK. Yaitu dalam pembuatan aturan, BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap waktu. Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah tentunya akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dari BI dan OJK sendiri. Nah, kalau untuk yang ketiga yaitu BI dan OJK terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasikan bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK segera menginformasikan kepada BI. Kerjasama yang dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistematik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerjasama itu pula, tindak penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Dari pertanyaan yang satu tadi kan kita sudah membahas antara hubungan Bank Indonesia dan juga OJK. Nah, OJK sendiri itu apa sih? Setahu aku yang aku ambil dari website OJK sendiri, OJK itu kependekan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan sebuah lembaga independen yang berkaitan dengan sektor keuangan. Tugas utama OJK sendiri adalah melakukan pengawasan pada sektor terkait, khususnya sektor keuangan. Adapun pengawasannya meliputi kegiatan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan non-bank, dan sektor perbankan. Sektor non-bank ini meliputi beberapa ranah seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sejenisnya. Oh iya guys, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sebenarnya kalian tahu nggak sih sejarah OJK itu seperti apa? Menurut web OJK yang aku baca sih, semenjak Bank Indonesia didirikan pada tahun 2011, seluruh lembaga keuangan sejak itu berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Otoritasnya adalah menjaga stabilitas keuangan agar tetap stabil. Pada waktu itu, perkembangan ekonomi tidak sepesat perkembangan teknologi dan juga belum berlakunya pasar bebas di Indonesia, sehingga semua lembaga keuangan masih di bawah pengawasan Bank Indonesia dan industri keuangan non-bank serta pasar modal di bawah Kementerian Keuangan dan Bapepam LK. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, maka sektor ekonomi itu juga mengalami perkembangan yang begitu pesat seperti perkembangan finansial teknologi atau lebih dikenal dengan istilah vintage. Vintage ini mengalami peningkatan mulai dari bank hingga non-bank seperti lembaga pembiayaan, investasi, dan asuransi. Selain perkembangan teknologi
strategi terjadinya pasar bebas itu juga memudahkan pihak asing untuk aktif menjadi penyedia layanan. Menjamunya lembaga keuangan dalam waktu pesat ini memberikan pengaruh terhadap tingkat kecurangan yang terjadi sehingga bisa menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Namun masalahnya Bank Indonesia itu tidak memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan perbankan dalam lingkup mikro. Persoalan keuangan non-bank dan pasar modal pun tidak berada di bawah wewenang Kementerian Keuangan dan juga Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK. Nah, oleh sebab itu didirikanlah sebuah lembaga independen yang memiliki kebebasan untuk melakukan wewenang pengawasan dan pengaturannya dari intervensi pihak manapun. Lembaga ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, pengesahan ini sendiri dilakukan pada tanggal 16 Juli tahun 2012. Pada 1 Januari 2015, OJK memperluas fungsi pengawasan industri keuangan non-bank dengan memulai pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM. Nah, kalau untuk latar belakang, Otoritas Jasa Keuangan ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan BAPEPAM-LK ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Oh, jadi gitu ya sejarahnya. Tapi tuh aku belum tahu loh fungsi dan tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan itu apa. Nah, gini nih sih, biar aku jelasin ya. Kasih tahu, Sep. Jadi untuk fungsi Otoritas Jasa Keuangan itu yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan juga pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan untuk tujuan Otoritas Jasa Keuangan itu yang pertama yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil. Dan yang terakhir yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Oh, kayak gitu ya fungsi dan tujuannya. Ya, seperti itu. Tadi kan kita udah bahas banyak banget tentang OJK, sejarah udah, latar belakang udah, tujuan dan fungsi udah, hubungan Bank Indonesia dan OJK juga udah. Kayaknya ada yang lupa deh. Tugas sama wewenang OJK belum? Kalian tahu gak sih tugas sama wewenang OJK itu apa aja? Nah, aku tahu nih dari web OJK sendiri itu tuh sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dari sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kalau untuk mengenai wewenang yang dimiliki OJK, yaitu yang pertama terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan, meliputi perizinan untuk pendirian bank, kegiatan usaha bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, dan yang keempat yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek-aspek kehati-hatian bank. Nah, untuk wewenang OJK yang selanjutnya yaitu terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Itu yang pertama yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
Yang ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara dalam penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan juga pihak tertentu. Kemudian yang kelima yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam yaitu menetapkan struktur organisasi dan juga infrastruktur serta mengelola, memelihara dan juga menata usahakan kekayaan dan juga kewajibannya. Dan yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, untuk yang ketiga ada terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi yang pertama melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang kedua ada memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda pendaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Kemudian ada juga mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, dan yang terakhir ada menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Oh, kayak gitu ya untuk tugas dan wewenangnya. Nah guys, sekarang kita udah selesai jawab 5 pertanyaan. Saatnya kita untuk Pamit undur diri. dan jangan lupa untuk Tonton video kita selanjutnya. bye bye guys. Bye bye. See you.